dihasilkan ka ikhlas. Mudah-mudahan keikhlasan atau amal ibadah yang balasan Allah Subhanahu wa taala. Eta harapanna. Insyaallah nyangklong waktosna kangge takjiah nu kadua di Bapak Piki Ahyani. Kangge beliau Bapak Piki Ahyani waktos kali tempat abi hatukeun sacekak-cekak namana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa aladi wa durriyati wa sahabati wa tabi'ina tabi'ina sholihin wal ulama'i wal wali Allah Husan Syekh Abdul Qadir Jailani wa ila ruhi almarhum Baki Haji Kandung Danu Masyuri bin Sastro Paira wa ila ruhi almarhum Bapak Ustadz Kliwon Hadi Sutarmo bin Darmo Karyong wa ila ruhi jamil kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan fi Koryati Dusun Tembong Desa Sadayu Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fanhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala nikmatil iman. Alhamdulillahi ala nikmatil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimuliakan Allah, beliau Bapak Imam Masjid Al-Ikhlas Dusun Tembong, kita doakan semoga beliau-beliau senantiasa beserta seluruh keluarganya senantiasa semakin diridhai Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa yang dimuliakan Allah, beliau Al-Ustadz Bapak mantan Lurah Sadahayu dan juga Bapak Trisyanto yang alhamdulillah pada malam ini dapat berkenan hadir. Kita doakan semoga beliau dan seluruh keluarganya senantiasa semakin dirahmati dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa kepada para kasepuhan, Bapak RT Sadayana, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian malam Rebo yang pada malam ini malam Kemis ya. Alhamdulillah ya. Meskipun gonta-ganti hari, insyaallah jangan dijadikan masalah nggih Bu nggih. Insyaallah bakuna tetap malam Rebo, tapi karena kebijakan dari Allah kita laksanakan dengan ikhlas hati. Salawat serta salam semoga tercurahkan ke junjungan orang sadayana Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bargana kepada sahabatna, para tabi'in tabi'ina sholihin, kemampirna ke orang sadayana, semoga orang sadayana senantiasa digolongkan umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahimakumullah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat yang luar biasa, nikmat baik dohiriyah maupun batiniyah, yang mana dengan nikmat itu sudah sepantasnya kita untuk senantiasa selalu bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sering dan pernah kita sampaikan tentang hakikat bersyukur dari segi syariatnya, torekotnya, hakikatnya sampai dengan ma'rifatnya. Maka tidak bosan kami mengingatkan diri kami dan kita semuanya, ayo senantiasa kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat malam ini kita dipertemukan kembali dengan suasana yang baru ya, yang beda, yang penuh keceriaan hasil kerja keras, jerih payah dari seluruh umat di Tembong. Yang alhamdulillah atas ridha Allah Subhanahu wa taala Masjid Al-Ikhlas dapat berdiri megah ya. Itu semua atas karunia dan tentunya merupakan hadiah terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana suatu cahaya diturunkan oleh Allah, pasti Allah akan memberikan
karunia-karunia di dalam daerah sekitarnya. Di dalam Isra ayat 1 dikatakan bahwa di sekelilingnya itu akan diberkahi, ya. Akan diberkahi. Barang siapa yang sudah sadar tentang hakikat dirinya sebagai hamba dan dirinya hanya diperjalankan oleh Allah, itu artinya panjenengan semua merupakan gerbang awal menuju titik musyahadah atau makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya apa? Kalau sudah mengarah ke situ, sudah barang pasti daerah sekelilingnya pasti akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika dalam suatu daerah terdapat banyak kekasih-kekasih Allah atau bahkan baru calon kekasih Allah, insya Allah Allah akan memberikan barokah sekelilingnya, akan diberikan karunia, diberikan daerah yang baldun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sehingga harapannya dengan masjid yang baru ini kami doakan, kita doakan semoga ke depan semakin maju, semakin berkualitas, semakin secara kuantitasnya jamaahnya juga bertambah dan juga secara kualitasnya juga semakin baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya pada kesempatan ini kami akan sedikit membuka tentang bekal apa yang harus kita persiapkan untuk menyambut bulan suci Ramadan. Materi kita yang berjalan tentang sholat, ya, rukun Islam yang kedua, bab takbiratul ihram sudah selesai, bab Al-Fatihah baru sampai alhamdulillahirabbil alamin, Pak nggih. Pas ya, alhamdulillah masjidnya jadi ya. Jangan lupa nanti kalau sudah masjidnya jadi Ar-Rahmanir Rahim. Semua ini kasih sayangnya Gusti Allah. Ya, itu kita bedah nanti, Pak. Insya Allah setelah puasa ya. Nanti di puasa jika Allah ridho tetap mohon keikhlasannya malam Rebunya pada waktu bulan puasa, insya Allah tetap seperti tahun-tahun sebelumnya, tetap kita adakan pengajian rutiniahnya bagi yang ikhlas ya. Syukur kalau masih diterima ya, karena biasanya kalau malam Ramadan itu sok hayangna ngaji ya Pak ya, hayangna tadarus gitu ya. Lamun ayat pengajian teh jadi kepotong waktuna gitu. Ya, itu diatur aja Bu. Kalau mau tadarus ya mungkin subuhnya dipanjangin, atau mungkin nyampe rumah sebelum tidur, atau mungkin waktu asar atau senggang, itu bisa diatur. Jangan saklak cek sunana teh tas tarawih kudu tadarus ya. Padahal ketika kami pesan malam Rabu aja, jika Allah menghendaki kita sama-sama duduk seperti ini, kesempatan untuk menjaring yang mungkin jamaah yang baru, maksudnya baru itu yang bergabung ya. Siapa tahu nanti tergugah hatinya dan kedepannya bisa istiqomah. Wong dulunya juga awalnya tuh ada yang dari Ramadan ikut, ternyata istiqomah ada Pak nggih. Tak teliti-teliti itu gitu. Jadi justru Ramadan itu bukan kita tiadakan, enggak. Justru kesempatan untuk menjaring jamaah-jamaah atau ibu-ibu atau bapak-bapak yang baru bergabung ya. Nanti insya Allah kita kasih pembekalan secara dasarnya. Pada kesempatan malam ini Bapak Ibu, marilah kita sama-sama memohon kepada Allah agar Ramadan besok kita dipertemukan ya, oleh Allah ya, dan Ramadan selanjutnya ya. Karena apa? Allah lah sang pemilik hidup ya. Jangan pernah di dalam hati ini satu merasa hidupmu itu adalah hidupnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua, jika engkau tidak merasa dirimu yang hidupnya Allah, berarti engkau sadar Allah itu bisa mengambil hidupnya itu kapanpun ya. Itu hak prerogatifnya Allah. Jadi jangan pernah di dalam hati ini merasa bisa hidup selamanya, sehat selamanya kayak Pak Bu. Makanya ada pepatah mengatakan sholatlah engkau seperti seakan-akan akan mati ya. Itu sebenarnya setelah syariat betul, ketika sholat dohir
agar khusyuk itu seolah akan mati besok pagi gitu kan ya. Nggak usah nunggu pagi, hari itu aja engkau harus sudah mati Pak ya. Secara hakikatnya hari itu pun, detik itu pun kau sudah harus mati. Maksudnya apa? Membunuh keakuan dirimu. Sehingga apa? Dirimu, kita semuanya sholatnya itu ya sholat syariatnya dan juga sholat hakikatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jika kita sadar ke situ, semakin ke sini sudah tidak ada lagi keakuan dalam jiwa kita Pak. Karena keakuan itulah merupakan sejatinya nafsu Pak. Engkau yang merasa memiliki ilmu, memiliki amal, memiliki harta, merasa memiliki jabatan, merasa memiliki pangkat, merasa memiliki waktu, termasuk merasa memiliki waktu, merasa memiliki kekuatan, merasa memiliki apapun. Kita kembalikan semua datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk apapun yang dihadapkan Allah, teruslah lihatlah Allahnya. Jadi kadang Allah itu menguji hambanya itu dengan macam-macam Pak ya. Ada yang diuji oleh Allah dengan harta, tahta, wanita ya. Yang sejatinya semua ujian itu nek kita teliti ya, itu mengetes diri kita itu masih ada gambar selain Allah atau enggak gitu loh. Ada ketakutan atau tidak itu loh, ketakutan atau tidak. Takut ya. Jika masih ada ketakutan berarti hati kita masih jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata ketika ujian Allah datangkan, yang Allah minta itu cuma satu. Hati kita harus mengembalikan rohaniyah kita kepada Allah, jangan kepada akal ya. Terus diselah berkali-kali enggak nyala-nyala ya, didorong enggak bisa-bisa ya, itu karena akal Pak ya, akal. Tapi setelah mendapat petunjuk, kita kembalikan kepada Allah. Hidup semua yang berkuasa, termasuk cahaya apapun itu ya Allah yang berkuasa. Tidak ada sedikit pun mudarat, tidak ada sedikit pun kekuatan dari apapun yang ditampakkan. Kita kembalikan seperti itu, barulah Allah menunjukkan kebesarannya ya. Oh ternyata hidupnya Allah memang berkuasa atas segala sesuatu, termasuk di dalam apapun, bah motor, bah mesin, bah mobil ya, apalagi diri panjenengan ya, semua tidak luput dari kekuasaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin motor itu bisa hidup kalau tidak ada hidupnya Allah yang meliputinya ya, tidak mungkin ya. Tidak mungkin kita bisa seperti ini kalau tidak ada hidup yang meliputi kita dan di luar kita. Sehingga jika kita sadar ke situ terus, semakin engkau menyadari dirimu itu sejatinya yang tidak ada. Yang ada hanya hidupnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, sudahkah engkau mengetahui bagaimana proses hujan? Ya. Ibu-ibu nyaho hujan tuh. Hujan. Cekeneh aya hujan lin. Eta sih ceritana kumaha aya hujan? Jebul di luhur we. Kumaha aya hujan Bu? Hah? Ya mah secara ilmiahna hujan itu asalnya ti laut, ti cai laut, kepanasan ya. Sebagian besar bumi itu adalah air laut ya, sebagian besar. Daratan itu hanya sebagian kecil sebenarnya. Karena air laut kepanasan menguap. Ya. Bener ya? Sika cai itu lamun digodok kan menguap ya. Lamun ditutupan kan aya embunna ya. Embun akhirnya netes hujan ya. Harwa bisa gitu Bu. Kepanasan, sepopoe panas karena menguap di awan sana, di angkasa sana ngumpul jadi awan, mendung ya. Awan ngumpul jadi mendung. Nah, kalau sudah mendung baru terjadi hujan. Sekarang tak tanya Bu,
Kalau hujan itu sudah turun kembali ke laut, bisa dikatakan hujan lagi? Nggak bisa. Yang ada adalah air lah. Bisa dipahami artinya arah saya? Paham ya? Apa perlu dijelaskan? Manusia dan alam semesta ini berasal dari zat yang tunggal, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang asalnya dari selain Allah, tidak ada. Kalau asalnya dari selain Allah, berarti ada Tuhan lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian diciptakanlah manusia. Manusia itu laksana mendung tadi, Bu, ya. Mendung, gumpal, ya. Ketika mendung itu enggak mau diajak untuk kembali ke Allah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, dengan membersihkan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, tiada mendung, tiada hujan, kecuali akhirnya laut. Bah itu hartamu, tahtamu, jabatan, wanita, ilmu, semua itu aslinya enggak ada, ya. Tetapi karena engkau merasa masih menjadi mendung, diajak untuk kembali ke Allah, ya. Apa yang terjadi, Bu? Mendungnya semakin tebal. Benar nggih? Dan entah hujan-hujan makin tebal, makin hideng. Ya. Lamun geus hideng naon? Aya angin ka kedek tabrakan, ya. Ka tuhu tabrakan. Ya. Tas eta jadi naon? Jadi petir, Bu, ya. Pamajikan disamber, ya. Anak disamber, sewot cantik disamber, anak buah disamber, ya. Itulah manusia yang masih menjadi mendung. Karena apa? Dia tidak mau menjadi hujan dan kembali ke dalam laut. Itulah sebenarnya proses. Dengan engkau selalu menggunakan adzikru bisiril asror, yang mana rohaniyahmu selalu mentok melihat menyawang Allahnya, disitulah engkau hujan turun ke lautan. Gitu, Bu. Harta kita yang kita banggakan, jangan pernah merasa rohaniyah lo, ya, itu milik kita, tetapi miliknya Gusti Allah. Jabatan, tahta, wanita, ilmu, pangkat. Coba bagi yang ahli ilmu, apa petirnya? Petirnya orang yang masih merasa menjadi ahli ilmu apa? Ngaku goreng baturin, dak eta teh masih bodoh gitu lin, ngaji tara gitu, ya. Bener enggak? Itulah Tuhan dalam dirinya, kemusyrikan di dalam dirinya. Nah, merasa ahli ilmu dak aing teh alim, ya. Kuduna teh dihormatan gitu nggih, Pak, nggih. Ya, bener enggak? Itu petir yang menyambar kemana-mana. Hayangna teh debat wae, hayangna teh jajal ilmu, ya. Ngadenge aya nu ilmuna siga harua, didatangan, ditanyaan, siga ngetes ilmu. Itulah orang-orang yang belum makrifat kepada Allah Subhanahu. Seolah-olah dewekna geus makrifat. Cek dewekna ndak geus bisa melihat apa yang belum terjadi, sudah mengetahui apa yang sudah terjadi, bisa menebak hati seorang. Cek dewekna eta geus wali, geus makrifat, sejatinya itu belum. Justru itu jauh tersesat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Manakala dalam rohaniyahnya masih ada keakuan dalam diri, ngaku boga ilmu, kayak eta geus musyrik tertinggi. Nauzubillahi min dzalik. Berarti dewekna masih jadi mendung. Bener enggak? Lamun bisa teh aing panghebatna ulah sampai aya nu boga ilmu siga aing, ya. Itulah, Bu, orang yang ahli ilmu nyambernya dengan seperti itu, Pak. Bagaimana orang yang yahjubuhum bi amwalihim, yang hatinya mencintai menuhankan harta, petirnya apa? Ya. Sombong, ria, nggih. Itu petir, Pak. Ya. Itu nggih.
Sing sombong makin sombong, riya, pamer, diagung-agungkan. Tolonglah Pak. Tolong. Tanpa engkau pamer-pamerkan, engkau agung-agungkan baik harta, istri jenengan, anak jenengan, sing jenenge tetangga iki pada nyahok gitu, cek sunana teh. Geus tuku kudu dicerita-cerita, ceritakan. Entek kudu justru malah mengotori hati kita. Apa orang yang ahli ibadah yang masih merasa memiliki ibadah, sambaran petirnya apa dalam jiwanya? Kemelut, mendungan kemelut Pak nggih? Ya, kemelut ya. Hatinya hideng ya. Gelap gulita, nyambar sana di sini. Apa bagi orang ahli ibadah? Aing pang hebatna bisa tara. Ndak dewekna masih merasa nu dewekna nu traweh. Dewekna nu masih merasa dewekna nu puasa, nu tadarus. Hatinya rohaniyahnya tidak mengembalikan kepada Allah. Ndak lamun pedah henteu hirupnya Allah nu gerakkeun siga kieu moal aing teh. Ndak ieu teh kabeh ti Allah Subhanahu wa taala. Ulah ngerasa datangna dari diri sorangan. Itu jangan cuman traweh. Ngibadah itu tidak traweh ya ngopi, ya macet, ya macul semua Bu. Akui dalam rohaniyahmu itu sing berperan hanya Gusti Allah. Meskipun dirimu seorang alim ulama terhebat sekalipun, pengikutmu ribuan, jamaahmu jutaan, jika dirimu tidak terbekali adzikru bisiril asror, wallahi bil haq, hati kita meskipun mulut kita mengaku la ilaha illallah, ternyata tanpa sadar masih menuhankan dirinya sendiri. Nauzubillah ini. Ya Allah. Itu Pak ya. Maka kami berpesan tolong jangan sampai orang buta menuntun orang buta. Tabrak-tabrakan Pak ya. Carilah guru akhirat yang betul-betul mendidik hati panjenengan itu hanya menuju Allah. Sekarang banyak Pak ya. Latah nyaho latah nyaho henteu? Latah nyaho henteu? Pamilun nyaho henteu? Ikut-ikutan. Ya. Geus ngadenge aya jalma sekiranya membawa ke arah dunia, geruduk. Ternyata gagal, tinggalkeun. Aya deui, geruduk. Sing mantak bikin dunianya lancar, rezeki barokah selamat. Ya. Mohon maaf Pak, selain Allah, baik itu harta, tahta, wanita, jika itu masih ada dalam hatimu, rohaniyahmu, itu adalah syirik yang nyata, yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang kelihatan sakti dikit, pindah deui. Tolong Bu, jenengan sudah terbekali hidupnya Allah. Jangan engkau mencari kekuatan-kekuatan selain Allah, jangan. Jangan sampai hati ini menuduh si A punya kemampuan, si B punya kekuatan, si C bisa memiliki kemampuan menyembuhkan. Wallahi bil haq, itu masih tergolong hati kita tersilokan oleh nurullah, cahaya-cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Bukan Allah yang sesungguhnya. Dan mereka bisa punya kekuatan itu beda cahayanya Allah Bu. Ya, cahayanya Gusti Allah. Berarti yang sejatinya punya kekuatan siapa? Gusti. Temui Allahnya. Ngapain engkau tersilokan oleh orang-orang yang dalam hatimu engkau tuduh memiliki kekuatan, termasuk jin, termasuk apapun ya. Maka tolong, makanya kalau ada jamaah yang datang ya, justru malah tak marahi Bu, mohon maaf, tak marahi. Jika datangmu ke rumah saya menuduh bahwa saya ini memiliki kekuatan, kemampuan dan bisa menyampaikan doa kepada Allah, apalagi bisa menyembuhkan, hatimu masih tertutupi hijab yang tebal dari Allah Subhanahu wa taala. Berupa apa? Diriku. Jangan kau menuhankan diriku, jangan. Nek erek datang nanyakan ilmu, gak apa-apa ya.
Mas Vicky ilmuna kumaha lamun geuring teh gitu, da urang teh poho kamari geus dijelaskeun kajen. Kudu kumaha. Tetapi lamun engkau memasrahkan bongkoan, Mas Vicky harus pasrah bongkoan ya. Dan menganggap Vicky makhluk memiliki kekuatan bisa menyembuhkan, apa bedanya Vicky jeung dukun? Ya. Bener gak? Tolong jangan menuhankan diri ini. Jangan. Ya. Saya menceritakan diri saya aja ya. Daripada menceritakan orang lain. Engkau datang ke orang yang engkau anggap memiliki ilmu, engkau menganggap memiliki ilmu, itu juga salah di mata ma'rifatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi nek engkau menyadari, oh saya niat ke Mas Vicky, datangnya dari Allah satu. Itu jawaban yang muncul, oh getekku kuat banget ini harus ke Mas Vicky. Tapi getek itu kau yakini dari Allah, jangan dari nafsumu. Dan engkau berhadapan dengan Vicky pun nanya pun juga nanya babakan ilmu. Ya. Gak apa-apa. Jangan engkau pandang Vicky makhluknya, tetapi hidupnya yang menguasai. Jangan sampai menanyakan pasrah Mas, kumaha cara padu waras. Nah. Emang aing bisa nyembuhan jalma ya? Gitu nggih Pak nggih? Ya, jangankan saya dokter aja nggak bisa apa-apa Pak, nggih. Kalau tidak ada hidupnya Allah yang menguasai. Komo aing ya untuk sekolah dokter ya, untuk nyaho masalah tubuh. Ya. Jangan salah hati ini terpleset terhadap akidah yang lurus yang hanya nyawang Gusti Allah. Lawan ke kiai geus musyrik, angot lamun dukun. Dengan catatan ke kiai akan musyrik manakala hatimu tidak membawa adzikru bisiril asrar itu tadi. Contoh, datang karena nafsu dan berdoa ke Allah untuk sembuh, bingung, kalut ya. Dan itulah ujian Allah. Ujian Allah itu membuat hatimu takut. Itu tujuannya. Membuat hati kita takut, Bu. Ya, benar nggih? Apapun. Coba kalau sudah seperti itu tenang, tenang. Kembalikan ada hidup. Wis takut, akhirnya inget lamun ayak kokolot arane Vicky ya. Da eta teh siga nama bisa nyembuhan ya. Akhirnya orang datang ke Vicky tanpa menyadari dia datang itu karena digerakkan Allah Subhanahu wa taala. Ketemu Vicky pun hati wis tersilokan, Pak, menuduh Vicky ini bisa menyembuhkan anak atau keluarga yang sakit, doanya mati ya. Wallahi bil haq, makhluk itu tidak bisa apa-apa dan bukan siapa-siapa, yang bisa hanya Allah Subhanahu. Dokter bisa nyembuhan, pedah diberi kekuatan di Allah Subhanahu wa taala. Termasuk Vicky ngomong, Vicky pun juga sama, dia harus menggunakan adzikru bisiril asrar. Setiap getak hati untuk menjawab apa yang ditanyakan itu pun harus diakui datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba getek dak ieu teh yang arane sakit karena 3 hal. Dosa terhadap Allah, dosa terhadap sesama manusia atau makhluk Allah, ya. Yang lain, gaib maupun yang nyata. Yang ketiga, dosa karena harta. Geus iya. Sering tak sampaikan. Lamun arek nanya deui pedah poho kajen, sing penting orang menuduh Vicky itu bisa memiliki kekuatan. Berarti engkau masih bergantung terhadap makhluk. Contoh, jenengan datang ke Bangli, ke warung ya, ke dokter spesialis, itu pun hatimu sudah harus membawa adzikru bisiril asrar, menyadari ya bahwa semua ini sing berperan itu Gusti Allah. Dokter spesialis bisa ngasih resep, itu pun sing gerake Allah. Gitu nggih Bu nggih? Hati harus terus seperti itu. Kalau enggak gitu tauhid kita terpeleset ke jurang yang sangat dalam. Ayo Bu, terakhir nggih. Bekal puasa jenengan kemarin sudah ngaruahkeun sudah? Ngerahkan sudah?
Ngarwahkan sudah? Hah? Hah? Udah. Ada yang sudah, ada yang enggak. Ibu-ibu geus ngarwahkeun? Enggak ngarwahkeun berjamaah teu. Biasana kumaha? Enggak, maksudnya lain maksud saya ngarwahkeun teh bukan hanya di rumah, enggak. Mau berjamaah di masjid pun juga termasuk ngarwahkeun. Ngadoakeun ke kolot, nyaangkeun kuburan geus. Geus? Encan. Sing erek nyaangkeun yo henteu nyalarang urang teh henteu, erek nyuruh yo henteu ya. Sing penting urang teu nyalahkeun. Sing penting nek jenengan ke makam ya, tolong orang berpesan hiji ulah meyakini nu geus maot eta aya dina jero kubur hiji. Orang secara gamblang wae ieu teh. Kajen gamblang. Hiji eta di mana ruhna orang yang meninggal di alam barzah. Di mana eta? Itu rahasianya Allah Subhanahu wa taala. Nek tak cerukeun deui bisi teu bisa nerima ya. Geus eta wae aya di rahasiane Gusti Allah. Nu selanjutnya berarti lamun orang datang ka ditu itu ulah nyambat. Ulah minta. Wahai Pak Ustad, urang teh hirupna kieu. Kieu teuing wahai Pak Ustad gitu ya. Pak Ustad. Baik wali Allah, wahai wali Gotsu, wali Astar, wali kutub sekalipun ya, termasuk Rasulullah sekalipun tidak boleh kita sambat. Karena itu masih sebatas makhluknya Gusti Allah. Justru kita doakan, mohonkan kepada Allah kemuliaan. Ya Allah, berilah kemuliaan kepada Rasulullah, keselamatan, kesejahteraan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan. Bukan minta kepada Nabi. Betul nggih? Tolong hati-hati, banyak yang membelokkan seolah mengagungkan Rasulullah, tetapi di situ setan sangat lembut menggiring imanmu untuk minta terhadap makhluk. Baik wujudnya wali Allah, wali Gotsu, wali Astar, wali kutub sekalipun, itu semua masih kegolong makhluk. Hiji ulah merasa ayak di jero kubur, lamun geus kitu berarti moal nyambat. Paham nggih? Daerah disambat kumaha ya? Dan geus alam barzah ayak sekat yang tebal, Bu. Barzakhun wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yumasun. Al-Mu'minun 99-100. Di dalam alam barzah itu ada barzah dan dinding yang tebal, pembatas antara alam barzah dan alam dunia. Mas, gimana kalau ada tetembangan Jawa saben malam Jumat wong kubur balik nang omah gitu ya. Lamun gitu kabeh berarti alam kubur malam Jumat sepi ya. Sepi. Lowong. Bu, itu tuh sanepan ameh malam Jumat teh nu ni alam kubur tuh ngarep-ngarep doa para putra-putri. Maksudna gitu. Ya, balik itu artinya apa? Balik dina hatekna ibu-ibu, ayo sing inget kako kolot. Gitu nggih, Bu? Lah kalau ada orang ruh di alam barzah balik yang boleh balik yang alam dunia, enak Pak. Bareto boga dosa. Bareto encan ikut sodako, encan haji, hanjakal gitunya. Erek sodako deui. Cek Allah no. Tidak. Sudah ada batas yang sangat tebal. Itu buka di Al-Mu'minun 99 sampai dengan 100 buka nanti. Untuk meyakinkan. Karena apa, Bu? Mas Vicky, lah terus bagaimana? Kok dulu katanya kalau anak kecil rewel itu diganggu ku indeng? Gitu nggih? Bu, saya enggak menyalahkan, cuman meluruskan. Hiji ruhna indeng geus aya di alam barzah.
Pedah ayak putuna lawas teu inget ku kolotna. Nu di alam barzah eta sejatina bisa ngadele naon nu dilakukan anak putuna, tetapi ngadeleuna geus teu pake panon teu. Melihatnya itu adalah rasa. Di sana bisa ngerasakan anakna poho ku kolotna wayahna ngaruahkeun poho teu ngaruahkeun. Malam Jumat luput angot canggel setiap habis salatnya. Iya. Di sana Bu, neneknya itu saking sayangnya Allah disampaikanlah pesan ya. Itulah yang namanya khorin. Khorin itu jin pendamping yang tahu kebiasaannya. Kalau kebiasaannya Indeng itu seneng cikopi, minta nak pasti cikopi. Ayak punduh datang ya. Da punduh teh bisa nyambat ya, bisa dihadirkan ya. Padahal itu ya jin khorin kene ya. Nanyakan ku jin khorin. Iya lamun ameh waras diberek cikopi ya. Padahal eta makna terbesarnya ameh diberikan kenikmatan sing di alam kubur menang nikmat, di dunia menang nikmat, itu sering-seringlah ngadoakan ke kolot gitu Bu. Lamun aya rezeki lebih niatkan untuk almarhum ya. Apapun itu. Cikopi yang dimaksud itu Bu ya. Ameh kok ingat ke kolotna. Ya. Cuman hati-hati, dak orang teh geus ngadele makhlukna ya, akhirnya sieun ya. Prak eta lain jin khorin, jin ti luar ya. Yang ngaku-ngaku. Hati-hati, jin itu bisa ngaku wali Allah, bisa ngaku ustadz, bisa ngaku orang tua kita, leluhur kita, kecuali Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam enggak bisa. Artinya apa Bu? Nek jenengan mungkin didatangi melalui mimpi, melalui mediator ya, alias orang yang kesurupan atau anak yang terganggu atau mungkin didatangkan melalui punduh, hati-hati. Itu kerjaane setan, kerjaane jin ya. Yang dia tujuannya pasti untuk menyesatkan. Hati-hati. Ya. Ruhnya nenek kita itu sudah di alam barzah, lamun untuk menang azab, menang nikmat sampai ila yaumi yung'asun, hari dibangkit. Lah kurang jelas apa Allah menyampaikan? Ya. Tapi karena imannya manusia belum sampai, masih lemah, akhirnya meyakini eta ruhna nenek, sehingga naon wae turutan. Berarti secara tidak langsung engkau sudah nyembah yang namanya jin. Nauzubillahi min, cek orang teh dibebodo. Mending ngaku nenek Bu, ada yang ngaku ulama, gurunya, mengaku wali Allah. Ya. Namun gurunya meninggal dan dia mengaku itu gurunya dan dia yang mematahan alus-alus ya. Sing rajin sholat, zakatna, puasana alus ya. Ulah poho meskipun orang geus di alam barzah sing tetep rajin sedekah halus, tetapi kadia nyelipkan satu hal atau pepatah yang itu membawa jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Da aing teh di ditu sedih bareto kamari syukuran ente dijieunkeun tahu bacem ya. Akhirnya apa? Dan lamun geus percaya sekadung percaya eta guruna diturutan. Akhirnya keyakinan lamun teu nyen bacem di ditu jadi sedih. Apa hubungannya tahu bacem deng sedih? Kata Pak Manten cuman 3, doa, amal dan ilmu. Kurang naon Nabi menjelaskan. Gitu nggih? Nggih, minta tahu bacem, lama-lama minta sajen Bu, itu arahnya. Biar bisa menyembah selain Gusti Allah. Muaranya apa? Ketakutan. Awalnya itu. Yes, jangan tertipu lagi ya Bu. Jangan ya. Gak usah takut ya. Lamun teu diberek cikopi sieun bakal
kering nanti waras-waras, panen nak ente menang ya, kudu di berek naon ya. Wallahi bil haq, semua itu hidup yang menguasai ya. Tidak ada yang memberikan mudarat dan manfaat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Hanya butuh imanmu dipertebal bahwa hidup itu jauh lebih dekat dari urat nadimu sendiri. Sehingga apa? Tidak butuh perantara, tidak butuh kekuatan selain Gusti Allah. Bisa dipahami nggih, Bu? Bisa dipahami nggih? Nges ya, ulah ketipu ya, Bu ya. Nges paham ya. Jadi besok lamun naik kejadian gitu di tembok, nges nyaho. Itu tes sejati lagi ya. Tapi lamun ke orang awam ya jangan disampaikan ya. Bisa pasea itu cukup untuk ibu-ibu yang sudah mendapatkan cahaya ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Kok orang tua kita masih keyakinan gitu, ulah disalahkan ya. Itu semua adalah proses. Siapa tahu dia bisa datang pengajian sini, mendapat hidayah, bisa diluruskan. Ya. Akhirnya apa? Kita semakin yakin bahwa Allah itulah Tuhan kita, yang tidak ada yang berhak kita sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Narwahkan guys ya. Berarti tolong sebelum puasa malam nanti Bu, ya, malam nanti tak tambahi, ya, tak tambahi. Tolong ibu-ibu melakukan uzlah. Uzlah itu semedi. Semedi itu zuhud. Zuhud itu berdiam diri. Ya. Ya. Apa ya bahasanya ya? Sundana naon Pak? Istirahat. Istirahat ya, cicing. Ujas medi. Naon. Lamun isam teh tahajud, penting-penting gitu Lin. Haru apa ya? Tolong ibu manfaatkan nanti malam maksimal sebelum puasa ya. Ibu-ibu bisa tawasulan dulu bisa. Mau sambil duduk seperti ini berkonsentrasi bisa. Mau sambil tiduran bisa. Niatna untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, sambil memejamkan mata, tunjukkanlah semua dosa-dosa hamba ya Allah, baik yang sembunyi maupun yang terang-terangan, baik yang lembut maupun yang nyata, yang mungkin saya tidak menyadarinya selama ini. Mungkin kesombongan, mungkin ketakaburan, mungkin merasa paling benar, paling pintar, begigah-begigah kepada istri ya, bertentang-tentang kepada suami ya. Mungkin dulu letiknya pernah nyolong. Tolong putarkan kembali itu semua ya Allah, sebelum engkau putar ketika sakaratul maut. Lamun itu diputar pas sakaratul maut entek kaci. Entek kaci wong nyawanya sebenarnya geus digenggam ku Allah teh. Taubatmu sudah gak diterima, udah sampai terongkongan sini. Disitulah ketika di kerongkongan engkau diputarkan dosa-dosamu, nangis Pak, belalak mata jenengan. Dilihatkan neraka. Sebelum itu terjadi, nanti malam laksanakan ya. Syukur-syukur tiap malam atau rutin ya. Ya, minimal seumur hidup sekali. Dalam sakaratul maut Bu, itu diputarkan semua Bu. Kegorengan-kegorengan orang itu diputarkan ya. Makanya ada yang melolo ya, mohon maaf. Ada yang itu sudah nggak diterima ya. Fir'aun ketika sudah sakaratul maut, la ilaha wis mandek itu tok. Tidak diterima ku Allah teh ya. Itu Pak Bu, tolong nanti malam satu dosa satu istighfar. Ya Allah, aing pernah nyolong mangga, astagfirullahaladzim. Eta geuning urang sering gibah, astagfirullahaladzim. Eta geuning urang sok nyorekan salaki, astagfirullahaladzim. Syukur sampai jenengan dibuat nangis oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu nggih Bu, sanggup nggih? Sanggup nggih? Mumpung masih hidup di alam dunia ini. Insyaallah Bu, nanti dosa jenengan diampuni jregedeg, biar tidak hanya istighfar di mulut saja. Dosa apa itu? Satu, terhadap Allah, musyrik, syirik, jimat, keris, pesugihan, penglarisan, ya, amalan-amalan yang diniatkan selain Allah Subhanahu
wa ta'ala. Dosa jenengan kemusyrikan terhadap Allah, meninggalkan sholat, meninggalkan zakatnya, puasanya, ya, masih memiliki keyakinan yang diridhoi oleh yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Keyakinan jahiliyah yang di sana masih tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu, dosa terhadap Gusti Allah. Ya Allah, saya sering meninggalkan sholat, saya sering pergi ke orang yang tidak Engkau ridhoi, ya. Istighfar, ya. Kalau sudah istighfar jangan diulangi lah. Yang kedua, dosa terhadap manusia, ya, sering ngaku goreng batur, sering marah ke suami, syukur-syukur hampuraan. Nukatilu, dosa terhadap harta. Naon eta mungkin ayak nu pohok Bu, bare itu menang kapol kuduna dibijilkeun, tiba-tiba petingke kainget, wong diputer kabeh ku Allah teh, ya. Mumpung dibuka, mumpung masih dibuka. Ya. Lamun teh dibuka kieu moal diingetkeun ku Allah teh. Lamun sampai paeh teh. Ya Bu nggih. Lamun sampai paeh lamun jengking lamun Allah enggak membukakan, enggak bakal dibuka ku Allah teh. Ya. Urang poho kuduna dibijilkeun seton sekintal, ya. Pare poho bijilkeun isukna. Ulah ditunda maksimal sebelum puasa. Ameh naon puasa kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama nu boga nafsu amarah, dendam, iri, dengki, sewot, dedek, itulah sampai ayak deui. Sanggup nggih? Ya. Pak Kaim bededek ke Pak Edi ulah, ya. Pak Edi ke sawai ulah geus hambur-hamburan nggih Pak nggih. Geus di netralkan, kembalikan ku Allah Subhanahu wa taala. Gitu nggih. Itu Pak, ya Bu, mungkin sudah malam 9:30 ya. Mohon maaf, ya. Karena kita fisik ya butuh istirahat, ya. Mungkin butuh tidur, ya. Kita harus menghemat. Pesan saya sebelum puasa tolong itu tadi diingat-ingat nggih. Itu tadi. Terus yang kedua, terakhir tolong hakikat puasa, meskipun belum nyampe materi puasa, tak bocorkan. Puasa itu sejatinya ruhaniyah, tidak memakan apapun selain Allah Subhanahu wa taala. Contoh, makan dunia, makan harta, makan tahta, ingin dihargai, dihormati, diwahkan, diorangkan, itu adalah makanan yang dilarang oleh Allah Subhanahu. Jangan diakan buruh teh, ya. Merasa beramal, merasa itu semua. Ya. Nek puasanya jasad mah dari subuh sampai maghrib, jenengan dari subuh sampai subuh deh, sampai seterusnya sampai meninggal. Jangan ada di dalam rohaniyahmu selain Allah Subhanahu wa taala. Engkau memandang alam, memandang hidup, memandang masalah, memandang kenikmatan, ketaatan, semua yang berlaku hanya Gusti. Itulah hakikat puasa, Pak. Nanti kalau udah nyampe bab ini lebih detail lagi. Itu nggih? Jadi ya arep hibah ya enggak jadi, erek dendam ku Pak Kaim ya cepet eureun ya. Erek emosi dak kuduna aing nu ngimaman malah Pak Edi. Itu geus teu kudu, ya. Da aing mah sing luwih alim, ya. Kuduna aing nu jadi imamna geus henteu itu. Ya, itu berarti masih menuhankan dirinya sendiri. Kita nggih. Demikian, marilah kita berdoa semoga Ramadan besok kita dijadikan hamba Allah yang senantiasa diridhai Allah Subhanahu wa taala, dan kita diberikan kekuatan lahir dan batin, dan juga kenikmatan lahir dan batin, dan kita diberikan umur barokah, manfaat, dan juga fi barokah fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sirul Fatihah.